Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. Yang saya hormati Ketua Tim Kurikulum dan Kesiswaan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. Yang saya hormati pelaksana pada bidang pendidikan madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. Yang saya hormati para kasih ataupun yang diwakili oleh staf pada pendidikan madrasah Kantor Kementerian Agama pada kabupaten kota di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. Yang saya hormati kepala madrasah ataupun operator ataupun pengelola ijazah yang pada hari ini telah bergabung bersama kami pada pertemuan virtual dalam rangka sosialisasi ijazah tahun pelajaran 2024-2025 tingkat MA, MTS, dan juga MI di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. Puji syukur mulai kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini, pada siang ini kita bisa berkumpul melalui ruang virtual, melalui Zoom dalam rangka sosialisasi ijazah untuk jenjang MA, MTS, dan MI tahun pelajaran 2024-2025. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah pada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terlebih dahulu kita buka pertemuan pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sambutan mewakili Kepala Bidang Pendidikan Madrasah oleh Ketua Tim Kurikulum dan Kesiswaan Kantor Kementerian Agama Provinsi Banten yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Samsul Falak, MSI. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, tes. Apa terdengar suara saya? Aman, Pak. Aman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang saya hormati pembawa acara, kalau di rumah hajatan itu pembawa acara ya tadi. Kalau di sini apa namanya itu ya? Yang saya hormati para kepala MTSN, kepala MTS, baik yang di dalam jaringan maupun yang di luar jaringan. Barangkali ada yang sebelahnya nimbrung, laptopnya satu, bareng-bareng 3 orang, barangkali begitu. Begitu pula yang saya hormati para operator, para punggawa ijazah dimanapun berada. Dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan mohon maaf pula mungkin waktu kita mundur tadi ya, karena ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun lewat jaringan, karena memang zaman sekarang ini begini, ada istilah Zoomia. Jadi kerja di kantor Zoomia, kita punya aliran Zoom. Sama di pusat juga seperti ini ya, Zoom terus. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin kegiatan hari ini bisa dikatakan mendadak ya. Rencananya hanya tadi pagi saja, sehingga saya juga lagi di luar, termasuk
operator kanal juga lagi pada di luar, ini mendadak kembali ke kandangnya masing-masing. Karena memang ada kegiatan, walaupun kita lewat Zoom. Itu saya sampaikan di sini bahwa kadang-kadang memang siang, kadang-kadang malam, kadang-kadang hari libur, itu WA selalu berbunyi. WA dari pusat selalu berbunyi untuk membahas tentang ijazah. Di mana ijazah pada saat sekarang itu harus melalui aplikasi. Dan ijazah itu boleh dikatakan hal yang sangat penting. Anak itu bisa dikatakan lulus karena ada ijazah. Dan anak itu bisa melanjutkan sekolahnya karena ada ijazah. Makanya betapa pentingnya ini ijazah. Sekarang ada istilah ijazah. Jadi ijazah itu tetap harus melalui aplikasi. Kalau yang itu salah, maka akan salah juga untuk semua. Dan saya selalu disibukkan dengan istilah residu atau rasidi. Kalau dulu rasidi itu apa? Tai minyak, ya, tai cat yang warna hitam untuk ngecat pelapon-pelapon itu supaya jangan kena rayap. Warnanya hitam. Kalau sekarang itu ada istilah rasidu. Mungkin tidak jauh dari itu maksudnya ya. Ada istilah terinspirasi dari situ. Jadi saya selalu disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Sebabnya karena memang ijazah ini sangat sampai pada hari ini pun selalu ditanyakan sejauh mana tentang penyelesaian ijazah ini. Maka dengan latar belakang itulah pada kesempatan ini kita bertemu walaupun lewat Zoom. Hanya mungkin waktunya yang terbatas ya. Ini juga sudah dipotong beberapa waktu. Ya, selanjutnya nanti bisa lewat pembicaraan WA atau grup dan lain sebagainya. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin bahwa masalah-masalah yang selama ini ada itu mohon segera diselesaikan. Karena memang waktu kerja kita ini tidak menentu. Ada libur juga terus saja Sabtu Minggu. Begitulah kerja berbasis aplikasi. Ada istilah WFA, WFH, dan lain sebagainya. Itu Pak Ade kadang-kadang tengah malam saya WA. Mungkin udah tidur atau gimana. Ya karena memang dari pusatnya seperti itu. Selalu menanyakan kepada saya tentang perkembangan ijazah. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini, ada keseriusan dalam menangani hal ini. Mungkin itu tidak panjang lebar dari saya. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya buka rapat ini. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutannya Pak Hakim. Untuk selanjutnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, yaitu paparan mengenai sosialisasi ijazah pada tahun 2024-2025 yang akan disampaikan oleh pelaksana pada bidang pendidikan madrasah kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. Waktu dan tempat Pak Ade Mustafa kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya wa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Kurikulum dan Kesiswaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah, para pengelola ijazah,
pada madrasah di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten jenjang MI, MTS, MA, dan Bapak Ibu rekan-rekan pengelola ijazah di tingkat kabupaten kota. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bersilaturahmi secara tatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang selalu istiqomah mengembangkan ajarannya dan selalu istiqomah mengembangkan pendidikan Islam, lebih khusus lagi pendidikan madrasah. Baik Ibu sekalian, mohon maaf karena pada siang hari ini kami mengundang Bapak Ibu untuk sosialisasi menghadiri secara virtual dalam rangka sosialisasi ijazah tahun ajaran 2024-2025. Tidak lain dan tidak bukan karena memang sebentar lagi kita menjelang kelulusan ya. Kita sudah berkirim surat kepada madrasah bahwa untuk kelulusan jenjang MA itu pada tanggal 5 Mei 2025 ya Bapak Ibu. Dan Alhamdulillah telah serentak dilaksanakan ujian madrasah di lingkungan kantor wilayah Provinsi Banten jenjang madrasah aliyah. Dan minggu ini juga telah serentak melaksanakan ujian madrasah jenjang MTS ya. Yang kelulusannya untuk jenjang MTS itu pada tanggal 2 Juni tahun 2025. Untuk MI sama tanggal 2 Juni tahun 2025 dan jenjang era yaitu kelulusannya Senin 2 Juni 2025. Nah, minggu ini telah selesai hari terakhir jenjang MTS melaksanakan ujian. Nanti minggu depan disusul jenjang MI melaksanakan ujian madrasah. Nah, setelah semuanya paripurna, madrasah menyelenggarakan ujian, tentu endingnya adalah penerbitan ijazah ya Bapak Ibu tahun ajaran 2024-2025. Nah, kenapa kita sengaja undang Bapak Ibu untuk menghadiri sosialisasi, karena memang mulai tahun ajaran 2024-2025 bahwa untuk ijazah Bapak Ibu tidak lagi ditulis tangan. Sekali lagi, mulai tahun ajaran 2024-2025 jenjang MI, MTS, MA bahwa ijazah tidak lagi ditulis tangan. Jadi pusat dengan dalam hal ini Kemenag dan Kemendikbud telah bersepakat bahwa untuk penerbitan ijazah itu menggunakan e-ijazah. Ya, e-ijazah. Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu menerbitkan ijazah dalam bentuk tulis tangan. Ya, itu yang perlu pertama Bapak Ibu garis bawahi. Nah, izin selanjutnya seperti apa mekanisme penerbitan ijazahnya nanti saya akan izin share screen ya Bapak Ibu mengenai mekanisme penerbitan ijazah. Izin share screen. Halo, Belum, Pak Dek, belum muncul. ada. Belum. Sip, sudah. Oh, hilang lagi. Ada. Ada, Pak. Belum muncul. Coba diulang, Pak. Ya. Oke, muncul. Baik Bapak Ibu,
Tentu menjadi tanda tanya bagi Bapak Ibu ya, seperti apa mekanisme penerbitan ijazah yang dulu menggunakan tulis tangan dan dulu mekanismenya lewat PDUM. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dan perlu digarisbawahi bahwa PDUM tetap ada ya. Jadi nanti mekanismenya e-ijazah, portal e-ijazah dengan PDUM itu akan sinkron ya, Bapak Ibu. Nanti saya paparkan mengenai mekanismenya. Nah, penerbitan e-ijazah tahun ajaran 2024-2005 nanti Bapak Ibu mengacu pada Permendikbud 58 tahun 2024 tentang ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi nanti mekanismenya terintegrasi, mekanismenya nanti terkontrol dan terintegrasi antara e-ijazah dan PDUM ya Bapak Ibu. Yaitu penetapan peserta di tingkat akhir yang diproyeksikan sebagai penerima ijazah agar terselenggara secara optimal dan akuntabel. Jadi nanti satu pintu ya Bapak Ibu lewat mekanisme e-ijazah. Dan ini mungkin kepada madrasah mungkin sudah pada ini ya sudah mulai tersosialisasikan minggu-minggu kemarin. Tapi nanti juga akan didemokan ya bagaimana mekanisme tentang login ke dashboard atau portal ijazah. Ini dasar hukumnya Bapak Ibu ya, pengelolaan data induk ijazah. Jadi nanti satu pintu. Yang ini saya lewat. Nah ini di manajemen di portal ijazah yang kita sudah berkirim surat ya ke Bapak Ibu ke madrasah tentang mekanisme e-ijazah. Bahwa nanti di portal di e-ijazah itu ada tiga ya, ada tiga tahapan yaitu dashboard, manajemen dan portal. Mudah-mudahan Bapak Ibu madrasah operator sudah mengakses manajemen ijazah ya, sudah login menggunakan akun Verbal PD ya Bapak Ibu. Jadi fungsinya dashboard adalah dashboard akan menampilkan validasi dan residu data peserta didik di tingkat akhir. Jadi saya harapkan ya Bapak Ibu yang masih residu siswa akhirnya di jenjang MI, MTS, MA agar segera diselesaikan. Ya, nanti ini bisa dilihat di dashboard di portal ijazah. Kemudian nanti ada tampilan di manajemen ijazah ya. Nanti silakan Bapak Ibu nanti di situ login menggunakan Verbal PD, akun SDM Verbal PD dan masuk ke manajemen ijazah. Mekanisme manajemen ijazah manajemen itu adalah mekanisme penentuan kelulusan peserta didik dan pengajuan penerbitan ijazah dan verifikasi SPTJ. Jadi nanti Bapak Ibu penentuan kelulusan kelas 12, kelas 9, kelas 6 itu nanti mekanisme penentuan kelulusannya melalui manajemen ijazah. Kemudian baru setelah Bapak Ibu madrasah sudah menentukan kelulusan, nanti operator mengajukan SPTJM ya, yaitu surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh kepala madrasah bermaterai yang menyatakan bahwa data siswa kelas akhir adalah benar-benar valid dan benar-benar siswa kelas akhir. Jadi nanti mekanisme seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada portal. Portal itu adalah portal publik untuk mengakses dan memeriksa keabsahan ijazah secara transparan. Ini kan bisa diakses oleh ini ya tanpa harus login oleh menggunakan akun SD masing-masing. Jadi nanti itu Bapak Ibu ada dashboard, ada manajemen dan ada portal ijazah. Nah ini Bapak Ibu sistem tata kelola ijazah pertama tentu sumber datanya yaitu bersumber dari Dapodik kalau di Kemendikbud dan EMIS yang kita pakai di bawah Kemenag dan dari Badan Akreditasi Nasional. Baru nanti data itu dialirkan data induknya ke e-ijazah ya. Seperti ini tahapannya ya. Jadi satu entry melalui mekanisme EMIS dan Dapodik melalui BAN, kemudian verifikasi validasi data. Kemudian ada tahapan yang ketiga adalah calon penerima ijazah dan yang ketiga adalah penerbitan ijazah. Nah, perlu yang kami tegaskan Bapak Ibu bahwa untuk pencetakan ijazah nanti menggunakan aplikasi PDUM ya. Jadi nanti kalau nomor
apa namanya, setelah data itu valid, kelas akhirnya valid, kemudian nanti ada DNS, mekanisme DNS, kemudian apabila DNS ada perbaikan, nanti dikembalikan lagi ke mekanisme EMIS atau verbal PD, kemudian masuk lagi datanya ke DNT, baru kalau sudah DNS-nya sudah tidak residu lagi, baru nanti terbit DNT. Setelah DNT keluar, nanti Bapak Ibu nanti nomor apa namanya, nomor induk nomor induk nasional, yaitu nomor seri ijazah, nanti akan dikeluarkan dari e-ijazah ke PDUM. Jadi nanti Bapak Ibu yang kalau tahun kemarin nomor seri itu diinput manual oleh madrasah di mekanisme PDUM, ya kalau tahun kemarin kan setelah ijazah diterima oleh madrasah kan ada input nomor seri ya di operator ya. Nah nanti tahun ini nomor seri nanti akan dikirim secara otomatis dari e-ijazah masuk ke PEDUM, baru nanti kalau sudah masuk PEDUM nanti cetak ijazahnya melalui mekanisme aplikasi PEDUM. Ya, seperti tahapannya Bapak Ibu ya, dari e-ijazah ke PEDUM. Nah ini tahapan yang saya tadi ceritakan seperti ini. Jadi entry, nanti terbit DNS, kalau ada residu DNS dikembalikan lagi ke EMIS ya, kalau kita ya, nanti baru setelah DNS keluar baru nanti terbit DNT. Kalau ada residu di DNT, residu DNT nanti kembali lagi ke DNS, diperbaiki lagi di EMIS. Baru setelah DNT keluar, Bapak Ibu operator madrasah atau pengelola ijazah bisa cetak ijazah. Ya, nanti komponen-komponen ijazahnya seperti ini, isiannya ya. Nah, seperti apa kertasnya, kemudian mekanisme apa, seperti apa printernya, nanti kita sambil menunggu pos penulisan ijazah dari pusat yang akan menentukan kualifikasi printer dan tintanya. Tapi yang pasti yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk kertas nanti akan disiapkan oleh pusat. Jadi nanti Bapak Ibu itu madrasah menyiapkan printer dan tintanya saja, nanti kertas belangkonya nanti akan disiapkan oleh pusat. Jadi ada 2 lembar, yang pertama itu adalah data siswa ya, yang kedua adalah transkrip nilai. Jadi nanti setiap siswa akan mendapatkan 2 belangko yang terdiri dari data siswa dan transkrip nilai. Jadi ada nama ya, ada tempat tanggal lahir, ada nama satuan pendidikan, ada NPSN, ada NISN, ada nomor ijazah nasional, ada nomor SK penetapan kelulusan, ada tanggal pertama ijazah, tanggal penetapan ijazah, tanggal penerbitan, tanggal penetapan ijazah, nama kepala madrasah yang ditandatangani, dan program keahlian kalau SMK. Nanti tanda tangan kepala madrasahnya itu nanti bisa tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Jadi nanti baru distempel basah. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini, Pusdatin sebagai pengelola unit e-ijazah nanti akan mengalirkan DNT ke Kemenag. Kemudian Kemenag baru menerbitkan nomor seri ijazah. Ya, nanti seperti ini integrasi datanya, integrasi data induk ijazahnya antara Pusdatin dan Kemenag. Nah ini Bapak Ibu ya tahapannya. Yang pertama update data peserta didik dan satuan pendidikan, operator satuan pendidikan memastikan update data peserta didik, dan dinas atau kantor Kemenag memastikan data satuan pendidik, nomenklaturnya dan akreditasinya benar. Baru kemudian keluar daftar nominasi siswa, nominasi sementara. Pusdatin akan menerbitkan DNS berdasarkan update data dari satuan pendidikan dan dinas. Baru setelah DNS keluar, nanti operator madrasah di manajemen ijazah itu nanti menentukan kelulusan peserta didik berdasarkan SK penetapan dari kepala madrasah. Nanti ini login di manajemen ijazah menggunakan akunnya, menggunakan SDM atau yang selalu digunakan verbal PD ya, SDM, akun SDM. Kemudian baru operator mengajukan SPTJM yang dibubuhi materai yang ditandatangani oleh kepala madrasah yang menyatakan bahwa data adalah valid.
Baru kemudian kantor Kemenag atau Kanwil menyetujui atau mengapprove usulan SPDJM. Baru setelah SPDJM di-approve oleh Kanwil atau Kemenag, muncullah daftar nominasi tetap yang dikeluarkan oleh Pusdatin. Baru setelah itu Pusdatin mengeluarkan DET, baru nanti penerbitan ijazah melalui mekanisme pangkalan data ujian madrasah atau PDUM. Nah ini ya Bapak Ibu peran dan hak akses masing-masing, baik itu satuan pendidikan, dinas kantor Kemenag, Direktorat Pendis, dan Pusdatin. Nah ini seperti ini Bapak Ibu ya. Satuan pendidikan, tugas Bapak Ibu adalah memastikan data valid, kemudian menetapkan kelulusan peserta didik, menunggu SPTJM yang ditangani oleh Kepala Madrasah bermaterai, dan mencetak ijazah. Baru kemudian tugas dinas atau kantor Kemenag adalah menetapkan akreditasi satuan pendidikan, verbal SPTJM, dan membuat rekap SPTJM. Baru Pusdatin menerbitkan DNS, DNT, dan menerbitkan nomor ijazah. Itu ya Bapak Ibu, ini alur-alurnya nanti kita share ini apa namanya materinya. Tapi yang pasti Ibu lakukan dan Ibu pastikan bahwa peserta didik kelas akhir itu semuanya harus masuk pada e-ijazah dan PDUM. Jangan sampai di e-ijazah ada, di PDUM tidak ada, atau sebaliknya di PDUM ada, di e-ijazah ada. Tapi kalau di e-ijazah tidak ada, di PDUM ada, nanti tidak bisa cetak kelulusan di manajemen ijazah, atau sebaliknya. Jadi pastikan data itu di e-ijazah ada, di PDUM ada. Karena nanti ini datanya akan terintegrasi antara e-ijazah dan PDUM. Nanti ada mekanisme perbaikan juga ya Bapak Ibu ya. Ini nanti kita share. Itu mungkin Pak Madsai sementara yang kami sampaikan. Terlebih dahulu jika ada pertanyaan dipersilakan ya Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Nah, Pak. sekali lagi prioritas karena ini yang jenjang aliyah tanggal 5 Mei itu akan ditentukan kelulusannya siswa akhir. Mohon kepala madrasah aliyah atau operator atau pengelola aliyah untuk fokus ya minggu ini agar diselesaikan residu-residu yang ada di e-ijazah. Karena apa? Apabila data siswa kelas akhir tidak ada di e-ijazah atau di PEDUM, ya hak siswa untuk mendapatkan ijazah akan terhambat. Kalau dulu kan polanya beda ya dengan sekarang. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau siswa akhirnya pengen dapat ijazah atau ada ijazah, segera selesaikan residu yang ada di ijazah. Saya lihat masih banyak ya Bapak Ibu ya di portal e-ijazah residu-residu jenjang aliyah untuk peserta didik kelas jenjang aliyah. Itu mungkin terlebih dahulu kami kembalikan ke moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya yang telah disampaikan. Mungkin ini Pak, sebelum dilanjut mengenai mekanisme untuk satuan pendidikan yang tidak terakreditasi atau belum terakreditasi. Nah, nanti mekanisme penulisan ijazahnya seperti apa untuk satuan pendidikan yang belum ataupun tidak terakreditasi. Nah, kalau dulu, kalau mengacu pada pos penulisan ijazah tahun lalu, madrasah yang sudah mendapatkan izin operasional kan bisa ya menerbitkan atau menandatangani ijazah ya. Kalau tahun lalu ya, kalau kita mengacu tahun lalu. Nah, kalau tahun ini mengacu pada Permendikbud 58 tahun 2024 bahwa madrasah atau satuan pendidikan yang sudah terakreditasi lah yang bisa menerbitkan ijazah atau menandatangani ijazah. Jadi madrasah-madrasah yang tidak terakreditasi tidak bisa menerbitkan ijazah. Itu ya, itu bedanya ya Bapak Ibu. Kalau dulu madrasah yang punya izin
ijob itu bisa tanda tangan ijazah. Nah, kalau untuk tahun ini itu adalah hanya madrasah-madrasah yang sudah terakreditasi, baik itu akreditasi A, B, atau C. Itu mungkin Pak Said. Untuk pemetaannya, Pak, Kenapa? untuk pemetaannya, untuk yang belum akreditasi ini, apakah mengajukan sendiri atau seperti apa? Atau misalkan ada kriteria tertentu dia harus menggabungnya kemana begitu? Atau misalkan bebas Kan memilih satuan pendidikan mana saja yang ingin iya, dibangi? yang terdekat aja berarti kan. Oh gitu. Berarti tidak ada kriteria tertentu ya? Satuan pendidikan boleh Iya. kemana saja. Yang penting terakreditasi. Itu yang raise hand Pak Mas Said. Nah, ini tambahan ya Pak Mas Said. Ya Pak. Jadi karena nomor seri nomor seri ijazah untuk tahun ijazah nomor seri ijazah tahun ajaran 2024-2025 itu nanti akan otomatis dikirim ya, akan otomatis ada di Pedum dan di e-ijazah. Nah, karena sistem akan dikunci, Pedum akan dikunci tanggal 30 April, diharapkan operator agar menyelesaikan nomor seri tahun ajaran 2004 2003-2024. Sekali lagi, karena sistem Pedum akan dikunci tanggal 30 April, karena proses aliran data antara Pusdatin ke Pedum untuk penerbitan nomor seri, maka penginputan seri manual tahun 2023-2024 akan dikunci tanggal 30 April. Jadi mohon kepada Bapak Ibu operator agar segera menyelesaikan PR-PR yang penginputan nomor seri yang belum selesai di madrasah. Ya, baik itu alokasi nomor seri dari Kanwil ke Kemenag, alokasi nomor nomor seri dari Kemenag ke madrasah, atau alokasi nomor seri dari madrasah ke siswa. Kan Bapak Ibu pasti punya data data ini ya, apa namanya, alokasi nomor serinya di madrasah masing-masing. Agar segera diselesaikan itu Pak Ahmad saya Bapak Ibu sebelum tanggal 30 April. Oke, baik. Karena sistem akan dikunci. Jadi tidak lagi Bapak Ibu operator bisa menginput nomor seri setelah tanggal 30. Karena menurut informasi dari pusat bahwa untuk apa namanya, data induk nasional ini, ijazah ini tidak hanya berlaku untuk 2000 siswa 2024-2025 ya, tapi nanti siswa-siswa ke belakang nanti akan diintegrasikan antara eh, ijazah dan Pusdatin dan Pedum dan Kemenag. Jadi nanti kelihatannya ini ke depan akan bertahap ya, nomor seri itu akan terintegrasi secara nasional. Jadi makanya segera selesaikan nomor seri inputan nomor seri yang tahun lalu, yang PR-PR itu ya. Pada pengelola ijazah, pengelola Pedum kantor Kemenag Kabupaten Kota agar dihimbau madrasahnya untuk menyelesaikan PR-PR penginputan nomor seri tahun lalu. Itu ya, ditunggu sampai 30 April. Baik, Bapak Ibu, sebelum dilanjut, izin saya menyampaikan tadi beberapa catatan yang disampaikan oleh Pak Ade. Yang pertama adalah bahwasannya untuk tahun sekarang, dimulai dari tahun sekarang, untuk ijazah sudah tidak lagi ditulis tangan, melainkan langsung nanti dicetak, tentunya dengan mekanisme pendataan yang terintegrasi antara e-ijazah dengan PDUM. E-ijazah ini portal miliknya Kemdikbud, kemudian PDUM ini miliknya Kementerian Agama. Kemudian tadi untuk pengadaan untuk kertas nanti disiapkan oleh pusat. Jadi satuan pendidikan hanya menyiapkan tinta dan juga printernya. Nah, kemudian untuk spesifikasi tintanya seperti apa, printernya nanti seperti apa, menunggu juknis pencetakan ijazah diterbitkan.
Yang terakhir, tadi bagi satuan pendidikan, bagi madrasah yang belum menyelesaikan entry nomor seri ijazah tahun 2023-2024 di PDUM, segera diselesaikan karena pada tanggal 30 April 2025 sudah ditutup untuk akses entry nomor seri ijazah pada PDUM tahun pelajaran 2023-2024. Baik, kita langsung buka sesi tanya jawab aja, Pak Dek, atau gimana? Silakan, Pak. Oke, baik. Kita lihat yang raise hand. Silakan Ibu Mariani, Camat Mandua Tangerang. Nanti di sini di forum Zoom ini nanti sudah ada Pak Budi ya, Pak Marsai, Pak Jenus nanti yang ikut sama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para madrasah. Silakan Bu Kamad. Bu Kamad, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Salam. Pak Kabid Penma yang diwakili oleh Pak Katim. Ibu, Si punten Penma. Ibu, sebelumnya kameranya bisa dinyalakan Bu, biar kita bisa spotlight Bu. Udah Pak, nggak sedang di. Oke, baik. Lagi Silakan Bu, MTQ ya dilanjut Bu. Ibu Kamad lagi MTQ ya. Baik, silakan Bu, dilanjut Bu. Bu Kamad, Ibu Mariani. Silakan Bu. Mute ini. Silakan Bu. Ya. Saya hanya ingin bertanya karena di sana untuk nama kepala madrasah kan saya baru terlantik tanggal 27 Maret. Nah, ini masih nama kepala yang lama. Nah, itu bagaimana penyikapan kami? Kami sudah lapor ke pihak Kanwil, udah operator saya, Bapak. Tetapi masih belum bisa, jadi masih nama kepala madrasah yang lama. Itu saja, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, barangkali Pak Dek langsung dijawab. Kan ada beberapa pergantian kepala madrasah ya di Tangerang ya. Itu berarti kalau memang ada pergantian kepala madrasah sebelum tanggal terbitnya tanggal kelulusan itu otomatis kepala madrasah definitif yang baru ya Bu ya, Bu Kamade ya. Iya. Iya. Kalau kasusnya Bu Mariani berarti karena pelantikan kepala madrasah sebelum tanggal 5 Mei 2025 otomatis yang menandatangani adalah kepala madrasah yang baru. Ya kan? Gitu ya? Iya. Maka mekanisme pergantiannya kan lewat emis ya Bu ya. Mekanisme pergantian kepala madrasahnya lewat emis. Itu sudah ketemu belum Bu? Sudah semua Bapak itu. Tapi masih sudah, tetapi kepala madrasah yang lama. Masih kepala madrasah yang lama. Iya. Ada berapa tuh Bu kepala madrasah negeri ini? Lumayan ya banyak ya? Alia itu Pak Madiamin itu Pak, dari tadinya Pak Madiamin terus berganti ke saya. Nah, Pak Madiamin di kepala
Man 4. Nah, itu saya belum paham apakah Pak Madiamin masih sudah namanya Pak Madiamin atau masih kepala yang lama, saya tidak paham. Saya belum bertanya. Karena yang jelas di Man 2 itu masih Pak Madiamin. Hmm. Nah, saya pengen bagaimana saya bisa konsultasi ke Kanwil hari besok, Bapak. Saya mungkin bawa operator saya gitu. Baik, nanti paling saya butuh data-data apa kepala madrasah yang barunya Ibu ya, dari Sudah, baru ke Bapak, lama. sudah semua. Hah? Sudah semua. Enggak, termasuk yang madrasah yang lainnya juga maksudnya Bu. Oh iya, nah ya baik, nanti saya coba komunikasi dengan kepala Karena kan tidak madrasah-madrasah hanya lain Man yang 2 Tangerang ya, karena ada Man 4 kalau salah, kemudian ada Man 5, Man kemudian 4, ada 5, MTS 2, terus ada 3, Min juga ada ya. ya 3, dan ada promosi dari MIN itu 2 orang. Nah itu Baik, saya baik nanti Bu. coba saya koordinasi dulu sama teman-teman yang lain komunikasinya ya, Pak ya. Tapi sejauh ini operator Ibu sudah melakukan update di emisnya ya? Sudah semua Bapak. Ini tadi saya Sudah ya. ikut Zoom, tetapi penuh tadi. Maka saya yang bisa masuk, saya yang ikutin itu gitu, ke Zoom ini. Oke, berarti mekanisme perubahan pergantian nama kepala madrasah ya. Mungkin Pak Sohibudin bisa menambahkan mengenai mekanisme perubahan nama kepala madrasah pada MIS agar di perpal ijazahnya atau di perpal PTK-nya berubah sesuai dengan kepala madrasah yang terbaru. Silakan Pak Budi. Oke, Operator udah ikut nggak itu? izin Pak Bu Marian. Ade buat tambahin Saya ini ke dulu. Bapak Ibu yang Dek, ya hari besok deh. Saya bawa operator saya ya. Silakan lanjut Pak Budi. Cepat selesai Pak Dek. Pak Budi nge-lag. izin Pak Ade izin share screen. Oh, udah tampil Om? Belum, masuk. Umat saya Masuk. masuk ya. Ya, Bapak Ibu, untuk yang terkendala dengan kepala madrasah yang masih yang lama atau mungkin masih yang sebelumnya atau ganda dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, itu sebenarnya dia ada di EMIS ya. Di EMIS di mana di tugas utama itu misalkan ini ada guru mapel ya. Kita ubah data. Nah, pastikan tugas utama di sini itu sudah nama kepala yang baru Bapak Ibu ya. Jadi di sini kalau ada jadwalnya dihapus aja dulu, jadwalnya dirombel, tugas utamanya ini nanti bisa ditambahkan menjadi tugas utama sebagai kepala madrasah di tugas utama. Jadi kalau masih ada di sini tugas sebagai guru dan lain-lain, diharapkan di sini tugas utama ini bagi yang terkendala kepala madrasahnya masih yang lama, di sini tugas utamanya sebagai kepala madrasah. Nah, selain di tugas utama Bapak Ibu di data GTK ya, di sini itu isian harus lengkap Bapak Ibu. Nah, data GTK ini harus lengkap semua ya, Wali Dukcapil ya. Di sininya semua harus sudah lengkap sampai ke sini. Nah, kalau di sini isiannya sudah lengkap Bapak Ibu, insya Allah nanti data akan mengalir ke Perpal PTK ya. Perpal PTK juga Bapak Ibu
Nah, di Perpal PTK Bapak Ibu itu data kepala madrasah harus valid juga NIK-nya, ya. Karena kalau dia tidak valid, nanti akan lama masuk ke e-ijazah. Jadi di e-ijazah ini Bapak Ibu, akun kepala madrasah di Perpal PTK itu harus valid juga. Tapi enggak oleh yang ini, Perpal PTK. Tampil Pak Budi, dilanjut. Nah, di sini Bapak Ibu Perpal PTK-nya. Jadi e-ijazah yang apa namanya? Yang ada di e-ijazah itu ngambil dari sini Bapak Ibu. Ya. Ngambil dari data Perpal PTK. Jadi dari EMIS nanti akan mengalir ke sini ke Perpal PTK. Nah, dari Perpal PTK ini nanti akan mengalir ke e-ijazah. Itu Bapak Ibu, ya. Nah, bagaimana di sininya belum valid? Ya harus valid, ya. Ada beberapa guru yang tidak valid dan susah divalidkan, terkendala dengan KTP dan lain-lain. Nah, kalau di sini Bapak Ibu tidak bisa memperbaikinya, itu bisa ke ULT. Nah, di ULT itu sekarang lagi cepat, sekitar 3 hari itu selesai Bapak Ibu, ya. Itu selesai. Kita cek. Nah, di sini Bapak Ibu akan tampil kepala sekolah. Jadi kalau ininya sudah tampil, insya Allah nanti ke e-ijazah, data ini akan mengalir Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau di Perpal PTK kepala sekolahnya sudah muncul, maka dia akan mengalir ke e-ijazah Bapak Ibu. Ya. Jadi perbaikan nama kepala madrasah itu ada di sini di EMIS. EMIS itu nanti akan mengalir ke sini ya. Dengan catatan di Perpal PTK itu datanya sudah valid. Dan di akun guru juga itu kalau guru login di EMIS itu banyak isian Bapak Ibu profil guru. Nah itu harus lengkap mulai dari nomor kartu keluarga dan lain-lain itu harus lengkap. Nah itu dilengkapi Bapak Ibu agar data Bapak Ibu cepat mengalir ke Perpal PTK. Ya. Nah untuk waktunya sebenarnya dari Pusdatin itu hanya 60 menit data sudah mengalir. Cuma karena memang sekarang lagi banyak itu bisa sekitar 1 kali 24 jam data itu baru ke generate gitu ya. Nah, bagaimana di sininya sudah sesuai semua, misal DMI sudah sesuai, di Perpal PTK sudah sesuai, tapi di e-ijazah belum. Ya, jadi memang untuk di e-ijazah itu belum ke-generate data yang terbaru. Kemungkinan itu nanti di tanggal akhir bulan ini itu baru ke-generate semua, karena memang data yang di e-ijazah itu masih data simulasi, Bapak Ibu. Ya, data yang sebelumnya yang ter-generate itu bukan tergenerate yang terbaru. Jadi Bapak Ibu ada perubahan data siswa, perubahan kepala madrasah, itu memang belum tergenerate data yang terbaru, tapi masih data simulasi Bapak Ibu ya. Oke, sekian Bapak Ibu. Bisa dimengerti? Tambahan Pak Budi, ini mengenai yang masih kepala madrasah yang residu-residu itu tuh, kepala madrasahnya ada 2 tuh, ganda, residunya ganda. Apakah sama prosesnya? Oke, jadi kenapa ada ganda? Sebenarnya karena awalnya nik kepala sekolahnya emang ganda, Pak. Karena sebelumnya mungkin kepala madrasahnya mengajar di MA, mengajar di MTS, mengajar di MI, tapi didaftarkan di MI sebelumnya itu sebagai satmikal. Jadi itu ke generate Perpal PTK, nah itu menjadi ganda. Nah, tapi kan Bapak Ibu sudah menonaktifkan salah satunya, ya. Salah satunya sudah dinonaktifkan, dan yang aktif itu hanya 1, Bapak Ibu. Jadi pastikan di Perpal PTK Bapak Ibu yang aktif yang ganda itu hanya 1. Kan di Perpal PTK itu ada data aktif sama data tidak aktif, ya. Jadi nanti Bapak Ibu itu memang kenapa ganda? Ganda itu mayoritas karena NIK-nya sebelumnya terdaftar di mana-mana, ya. Karena sebelumnya di EMIS itu kurang mendapat perhatian untuk data gurunya, hanya
fokus di data siswa. Nah, sekarang data guru, data siswa itu semuanya harus valid ya dari EMIS. Karena yang dari data EMIS ini Bapak Ibu, baik data EMIS guru, data EMIS siswa, itu yang akan digunakan pemerintah pusat sinkronnya, baik ke sinkron ke Pemda, ke Kemendagri, dan lain-lain Bapak Ibu. Ya. Insya Allah kalau di EMIS-nya sudah benar semua Bapak Ibu, ganda itu nanti akan menghilang. Gitu. Nah, untuk yang e-ijazah memang masih data simulasi Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih Pak Budi atas penjelasannya. Jadi intinya ketika ada perubahan kepala madrasah, pertama kali diproses adalah melalui EMIS, itu dengan mengganti tugas utamanya yang awalnya jadi guru, dihapus dari di rombelnya, mengajarnya dihapus, kemudian tugas utamanya diubah menjadi kepala madrasah. Begitu Pak Budi ya? Baik, selanjutnya Muhammad Jainal Rifai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Awal. Perkenalkan, saya Muhammad Jainal Rifai dari Malingping. Ada beberapa hal yang mungkin ada disampaikan. Yang pertama tadi masalah yang ganda ya, hampir sama. Kalau kasusnya tadi itu di emisnya ganda ya, ada yang itu tidak. Model saya sendiri, nik saya cuma satu. Saya ngajar di MI kepala 1 dari tahun 2014. Tapi ketika ganda itu di ijazah sudah ganda, di Perpol PTK sudah 1. Sudah jelas. Kalau alasan tadi itu menyangkut ke yang ganda ya. Maaf ke Pak itu tadi ya. Tapi mudah-mudahan lah rubah ya, sesuai tadi arahan, karena belum sinkron ya. Yang seterusnya, masalah kertas. Yang saya tadi pahami, kertas itu dari sana ya Pak ya? Kertas ijazah. Kalau masalah tinta dan sebagainya terlihat ya. Cuma masalah yang saya khawatirkan, ketika kita dikasih belangko dari sana, dari pusat, itu ada lebih apa tidak? Contoh kita khawatirnya, satu, ini harus dipertanyakan ke depannya Pak ya. Ketika kita mengeprint, kan situasi kita kan serba online, serba elektronik. Andaikan ketika kita lagi ngeprint, si printan itu mati lampu nih, kan sepotong nih ya, itu pengeprintannya. Apakah ada pengganti apa tidak kertas tersebut? Itu ke depan yang harus dipikirkan. Yang kedua, masalah yang akreditasi. Akreditasi yang tadi itu, contoh ada satu madrasah di Kecamatan Malingping 1, di Kecamatan Cijaku 1. Dia akreditasi tahun ini, tahun 2024 kemarin dia TT. Itu tadi bisa ke madrasah yang lebih dekat. Cuma gini Pak, ada satu madrasah dia diapit 2 sekolah dinas, SD kiri kanan. Kalau seandainya dia numpang tanda tangan ijazahnya ke SD, ke MI yang lain, itu dikhawatirkan ada beberapa hal yang kita khawatirkan, ya mungkin siswa menurun karena ijazah itu oleh tidak bisa ditandatangan oleh madrasah tersebut. Mungkin pertanyaannya wali siswa ada apa nih? Itu yang saya aneh, mohon ditelusuri oleh Kementerian Agama, khususnya Provinsi Banten. Coba telusuri ke Ban SM, kenapa sampai sekarang nilai akreditasi tidak keluar. Yang kami harapkan itu nyambung ke situ ya Pak ya, ke akreditasi juga. Bagaimana caranya kita bisa menempuh untuk sampai jangan TT? Alasannya di mana? Gitu. Malahan yang menurut kita madrasah yang tidak layak, malahan dia dapat B. Kita sendiri yang lain madrasah, kalau lebih tahu madrasah, malahan kita. Alasannya dari ANBK, nilai dari situ. Kalau patokan dari situ kok ngapain kita nyari dari kelembagaan, kurikulum dan sebagainya di madrasah, kalau nyari dari nilai rapot dari yang namanya ANBK. Yang ketiganya tadi tulisannya di mana ya, lupa. Yang itu aja. Banget Papai.
Halo, Ya Pak ya. silakan. Yang ganda satu, kepala yang ganda. Yang keduanya itu yang masalah kertas ijazahnya. Yang ketiga masalah siswa lagi. Iya, siswa dulu ya. Siswa ada apa ya, sudah dikeluarkan dari madrasah kita kelas 6, sudah dikeluarkan madrasah kita, tapi di PDUM, di DNT ataupun di DNS itu masih muncul Pak namanya. Lama kita sudah hilangkan. Di PDWM apa PPLPD, Pak? Di PDUM, di PDUM udah di DNS kan udah kemarin di print ya, nyoba di print di DNS ataupun di DNT itu masih muncul Pak namanya, tapi kita sudah luang, di emisnya juga sudah dipindahkan ke sekolah yang mereka tuju gitu ya. Tapi di PPLPD seperti apa? Di PLPD Masih ada? masih ada. Oh. Masih ada. Suaranya hilang, Pak Pai. Iya, halo. Ya, silakan. Siswanya sudah dikeluarkan, tapi data siswa itu masih ada di DNS atau di DNT, di PDWM ya Pak ya, bukan di ijazah ya, di PDWM. Cuma anehnya di ijazah itu sudah 22 siswa, tapi di PDWM masih 23. Itu yang anehnya, nggak sinkron gitu. Ya, gitu nggak sinkron. Tapi di ijazah kan siswanya udah 22, tapi di itu masih 23. Yang terakhir tadi itu yang akreditasi Pak. Alasannya tolong dibantu bagaimana caranya menyelamatkan madrasah, jangan sampai diapit dua madrasah, 2 SD dinas ya, kiri kanan, dia di tengah sekolah tersebut rapat Pak, sekolahnya ya rapat di Pagelaran dekat SMA 1 ya di Malingping. Itu mereka khawatir kalau sana tanda tangan ijazah oleh madrasah yang lain, khawatirnya tanggapan orang tua makin jauh dari madrasah. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita langsung saja. Ini mengenai kertas ijazah Pak Ade. Apakah nanti ada kertas ijazah lebih atau memang nanti madrasah menerimanya pas sesuai dengan jumlah siswa? Baik, Pak Papai. Sambil menunggu, kita sudah minta data untuk alamat pendistribusian belangko ijazah ya. Kita mungkin bulan depan sudah mulai dikirim itu belangko atau kertas ijazah. Sambil menunggu pos penulisan ijazah, nanti mungkin mekanismenya nanti kita menunggu arahan pusat ya. Seperti apa alokasi distribusinya? Apakah alokasi distribusi sesuai data siswa dulu, baru kemudian kalau ada kesalahan baru ada tambah sama dengan tahun kemarin. Jadi hanya nggak ada tulisannya saja, tapi security papernya sama dengan tahun kemarin. Siap. Cuma Siap. mekanisme atau alokasinya belum tahu, sambil menunggu arahan dari pusat saja. Yang penting saat ini kita pastikan dulu nih data siswanya benar dan valid. Iya. Sesuai jumlahnya. Itu Pak. Nanti mungkin nggak tahu juga apakah ada space dari pusatnya berapa persen, juga kita belum tahu. Karena itu masih di tahap percetakan. Itu ya Pak ya. Iya, siap. Makasih Pak. Pak Budi, mengenai data siswa yang berbeda antara di ijazah dengan PDUM, Pak Budi. Oke, siap. Baik. Muncul ya Pak. Masalah kelas air ya. Ya. Oke. Izin Bapak Ibu tentang data siswa dan sedikit tentang akreditasi Bapak Ibu. Memang akreditasi itu kewenangannya itu BAN PDM ya. Iya Pak. BAN PDM di mana salah satu poinnya memang yang diambil nilai itu adalah rapor pendidikan Bapak Ibu. Nah, rapor pendidikan itu Bapak Ibu diperolehnya dari hasil asesmen nasional berbasis komputer, ya ANDK. Nah, makanya dari Bapak Ibu yang belum terakreditasi dan lain-lain dan sudah terakreditasi,
jangan sampai melewatkan yang namanya momen hajatan asesmen nasional tersebut. Nah, ANBK ini nggak cuma masalah akreditasi, tapi masalah dari BPKP juga dan lain-lain. Ya. Jadi untuk madrasah-madrasah yang lain, tolong manfaatkan dengan sebaik-baiknya momen ANBK, ya, karena emang sangat berpengaruh ke namanya akreditasi. Nah, itu sedikit tentang akreditasi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah masalah kelas akhir, ya. Peserta didik, ada yang belum masuk EMIS, PDUM, Perpal PD, ada yang belum masuk ke PDUM, ada yang belum masuk ke Perpal PD, ada yang belum masuk ke e-ijazah, Bapak Ibu, ya. Ada juga siswa tahun lalu, tapi masih ada di kita. Iya. Itu yang Bapak tanyakan. Nah, itu jelas tahun lalu lupa diluruskan, Bapak Ibu, ya. Lupa diluruskan, di mana di EMIS itu biasanya yang siswanya 11. Kenapa 11? Jadi yang 10 di checklist lulus, yang satunya di halaman berikutnya. Atau 21. Nah, biasanya itu operator EMIS lupa di situ meluluskan. Ya, meluluskan, jadinya dia nyangkut, aktif. Dan itu baru dinonaktifkan baru-baru ini ya, di Desember sampai ke sini itu baru dinonaktifkan. Ya. Nah, setelah dinonaktifkan, itu nanti Bapak Ibu di Perpal PD juga nonaktif, nunggu jenret, di ijazah juga nanti setelah jenret untuk ininya, apa sebenarnya itu nanti akan hilang. Yang penting di EMIS-nya sudah dinonaktif. Nah, makanya Bapak Ibu, bagi yang ada siswa nonaktif, tapi masih ada di EMIS kelas akhir, ya, di PDUM, di Perpal PDUM masih ada, tapi siswanya belum aktif, mohon segera nonaktifkan. Karena kenapa siswa nggak sekolah kok terdaftar di ijazah? Nanti dia nuntut, ya. Itu satu. Nah, kedua, ini masalah-masalah Bapak Ibu, ya. Masalah-masalah yang ada di ijazah, hampir semua madrasah mengalami 4 masalah ini, ya. Nah, 4 masalah ini Bapak Ibu itu bisa ditangani, semua bisa ditangani selama Bapak Ibu berkoordinasi dengan kabupaten kota masing-masing. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan hanya melihat jumlah dari Perpal PD jumlahnya 45, EMIS 45, ijazah 45. Jangan hanya melihat jumlah Bapak Ibu. Banyak sekali sebenarnya teman-teman operator itu tidak padahal 45 ini 2 anak sudah keluar, tapi 2 anak yang masuk baru belum ketahuan, itu belum masuk datanya. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati, nomor 1, belum masuk EMIS, belum masuk PDUM, belum masuk Perpal PD. Nah, apakah semuanya sudah tahu nih, semua madrasah, semua kepala madrasah, apakah sudah tahu isi dari EMIS dan Perpal PD, ya, dan PDUM, ya. Nah, ini harus semuanya tahu dulu, ya. Ini harus tahu dulu nih semua di EMIS-nya. Jangan hanya jumlah yang diutamakan, karena jumlah itu Bapak Ibu, operator itu kadang tidak tahu kapan ini siswa masuk, kapan ini siswa keluar, ya. Tahunya itu jumlahnya sekian. Itu. Nah, makanya dari itu Bapak Ibu kepala madrasah, tolong lihat langsung checklist anak-anak yang ada di EMIS, yang anak-anak yang ada di PDUM, anak-anak yang ada di Perpal PD. Ya. Dilihat mana yang ganda, mana yang residu. Ya. Karena syarat masuk ke ijazah itu harus bersih tanpa residu. Residu ganda, residu dukcapil, itu harus bersih Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu kepala madrasah jangan kalau jumlahnya sudah sesuai, jangan percaya dulu. Dilihat, di print, bagikan ke wali kelas. Ini anak-anak yang ada di EMIS, ini anak-anak yang ada di Perpal PD, ini anak-anak yang ada di PDUM. Sama enggak? Wali kelasnya
bagus bagi yang siswanya banyak mungkin ya, wali kelasnya dilibatkan ya, karena setiap tahun itu banyak siswa ya yang mutasi masuk, mutasi keluar. Kadang operator mah nggak tahu ya, tahu-tahu dari pimpinan masukin anak, terus ngeluarin anak gitu ya. Nah ini jangan sampai data kelas akhir ini ya peserta didik jangan sampai salah nama ya Bapak Ibu. Kalau salah nama ya selesai, nanti dia tidak bisa mendaftar ke jenjang berikutnya ya. Jadi Bapak Ibu untuk lulusan yang tahun ini untuk mendaftar ke jenjang berikutnya itu harus terdaftar di e-ijazah gitu ya. Nah, masalah lagi itu adalah operator tidak dapat login ke e-ijazah. Nah, biasanya ini adalah operator-operator yang tidak lupa password dan lain-lain ya. Nah, ini operator yang tidak dapat login ke ijazah mohon segera koordinasi dengan JNU di kabupaten kota ya, pengelola emis di kabupaten kota ya. Masalah lagi operatornya cuek. Ini yang paling masalah Bapak Ibu ya. Operatornya nyangka dulu udah sesuai. Nah, ini jangan melihat dulu. Sekarang Bapak Ibu operator print yang ada di emis, print yang ada di Perpal PD, print yang ada di PDUM, kasih kepala madrasah, kasih ke wali kelas. Periksa ada nggak anak yang belum masuk ke emis, anak yang belum masuk PDUM, ada yang belum masuk ke Perpal PD ya. Jadi Bapak Ibu saya minta tolong, saya mohon Bapak Ibu kepala madrasah tolong minta printan daftar nama siswa yang ada di emis, Perpal PD dan e-ijazah ya, PDUM ya. Jadi Bapak Ibu kepala madrasah, ketua KKM tolong koordinasi dengan kepala madrasahnya untuk melihat daftar ya, bila perlu di print, itu di emisnya di print, Perpal PD-nya di print ya, PDUM-nya di print ya, langsung minta ke operatornya mana print out daftar nama siswa, segera Bapak Ibu ya, karena kalau ada satu anak lewat nggak masuk e-ijazah ya selesai lah. Nanti yang malu, yang rugi Bapak Ibu sendiri, bukan anaknya. Ya, kenapa? Saya nggak bisa ikut mendaftar ke jenjang berikutnya gara-gara nih ijazahnya nggak ada dan lain-lain. Ya, dan sampai sekarang banyak Perpal PD itu madrasah belum login, Pak. Jadi dari rentang bulan Maret sampai April itu akun Perpal PD madrasah daerah Lebak Pandeglang Kabupaten Serang itu banyak yang belum login. Bagaimana mengetahui anaknya lengkap atau tidak, residu atau tidak. Nah, ini banyak yang belum login Bapak Ibu. Jadi tolong dengan sangat Bapak Ibu kepala madrasah, periksa datanya, periksa print out, diceklisin satu-satu ya. Karena sampai sekarang masih banyak akun Perpal PD dari rentang Maret sampai April itu belum login. Sekian Pak Ahmad Said. Oke, siap. Terima kasih Pak Budi. Jadi intinya ketika melihat data yang ada di emis, yang ada di Perpal PD, yang ada di ijazah, jangan hanya memastikan jumlahnya saja tadi, tapi dipastikan juga. Khawatir tadi yang disampaikan oleh Pak Budi, betul jumlahnya 50. Tapi ketika dicek, ternyata dari 50 itu yang 2 sudah berhenti, masih terdata, sementara 2 siswa pindahan belum masuk. Ya, dan ini juga tentunya bukan hanya peran operator saja Pak Budi ya, ini juga jadi tanggung jawab bersama antara kepala madrasah dan juga guru-guru memastikan bahwa anak-anak yang terdaftar pada Perpal PD, pada e-ijazah, pada PDUM, pada emis merupakan siswa-siswa yang betul-betul sesuai datanya dengan data yang di lapangan. Oke, Pak Pai, cukup ya Pak Pai? Oke, terima kasih.
Selanjutnya, mana ini? Bu Aan. Mana Bu Aan? Bu Aan mah japri welah ka Pak Budi. Kamu japri welah ka Pak Ade, ka Pak Budi. Silakan Bu Aan. Haji, oh ada suaranya sih. Ada Bu Aan, jelas. Ya. Ada Bu. Nah, ini Pak Haji terkait dengan siswa yang masih ada di residu. Kemarin kan kita udah kirim form Excel-nya ya ke Pak Haji Ade. Nah, terus kan ada lampiran surat juga yang kemarin Pak Haji Ade kasih ya, nama-nama siswa yang masih ada residu. Nah, itu kelanjutannya gimana Pak Haji? Itu dalam penanganan pusat ya, Bu. Yang penting kita sudah berkirim surat. Ya. Ya, kalau masih ada yang baru ngajuin masih bisa ya Pak Haji? Ya direkap aja dulu, Bu. Tapi yang pasti itu yang direkap itu yang nggak bisa diselesaikan oleh operator ya. Iya, dia belum masuk PPAPD, tadinya udah masuk terus keluar Karena lagi. residu itu kan sebenarnya mah diselesaikan oleh Terus satu lagi Pak Haji Ade, ada satu madrasah ya, nama di apa namanya SK izin operasional itu namanya ada Y-nya, nama lembaganya. Nah, itu kan harus diperbaiki di verbal SP ya. Ya, diperbaiki di Perpal SP, Bu. Atau ambil ya yang terbaik. Itu kemarin saya coba, Bu Ya. Aan. Jadi untuk perbaikan, misalkan ada tadi ya nama nomenklaturnya berbeda. Jadi nama lembaganya. Nama lembaganya ketinggalan satu huruf misalnya. Iya. Nah, itu bisa diperbaiki oleh akun kabupaten kota. Nah, nanti persetujuannya tetap oleh Pusdatin, pengajuannya melalui kabupaten kota. Tapi sebelum kabupaten kota melakukan perubahan data, itu dipastikan madrasahnya sudah mengupload SK nomenklaturnya. Jadi misalkan izin operasional itu SP oleh operator sudah diupload SK izin operasionalnya, misalkan di Perpal SP akun madrasah masing-masing. Iya, nanti baru Kemenag Kabupaten Kota baru bisa mengajukan perubahan nama satuan pendidikan. Katanya dari lembaganya nggak bisa, belum bisa masuk ini. Oh, belum bisa masuk ke SDM-nya, Bu? Apa ke Perpal SP-nya? Iya. Nah, berarti terkendala dengan user password di Perpal SP-nya ya? Iya. Jadi untuk perubahan atau perbaikan nama satuan pendidikan, intinya perubahannya bisa dilakukan oleh pengajuannya bisa dilakukan oleh kabupaten kota. Tetap satuan pendidikan harus mengupload nomenklaturnya, SK nomenklaturnya. Karena nanti Pusdatin itu menyamakan antara data yang diajukan oleh kabupaten kota dengan SK nomenklatur yang diberikan oleh operator. Gitu. Kemarin saya nyoba 2 madrasah bisa, Bu. Bisa. Oke, nanti dicoba. Terus yang lain? Ya? Ya? Yang itu sebenarnya udah nilainya A tadinya, tapi di situ nomenklaturnya masih B. Harusnya udah A. Oh, di ijazahnya belum berubah gitu, Bu ya? Ya. Oke. Nah, di MBC udah benar A. Oke. Gimana Pak Budi? Di Perpal SP-nya udah A belum? Perpal SP. Jadi untuk akreditasi di ijazah itu ngambilnya dari Perpal SP. Oh, di verbal SP-nya. Ya, jadi kalau emang pembaharuannya baru, nah mungkin belum masuk. Tapi kalau memang sudah lama, dari bulan September ya biasanya ya,
Kalau tahun lalu itu di November penerbitan akreditasi, ngecek di Perpal SP-nya. Jadi nanti genre terakhir itu nanti semua akreditasi dan ya itu nanti ngambil dari SP untuk akreditasi. Oke Pak Budi, makasih. Oh, Siap, Buan. Cukup, Buan ya? Ya, Ya, cukup. makasih, Bu. Ya, sama-sama makasih. MTS Al-Amar, silakan. MTS Al-Amar. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau tanya Pak Haji, berkaitan dengan residu. Di MTS Al-Amar masih ada sekitar 25 residu. Cuman itu adalah siswa yang 3 tahun yang lalu, tapi masih nyangkut di Perpal PD. Dan pas dicek kemarin katanya siswanya belum diluluskan waktu 3 tahun yang lalu. Itu solusinya gimana Pak Haji? Terima kasih. Kasusnya gitu Pak Budi, diluluskan tapi mungkin belum disetujui oleh kamadnya itu. ya. Jadi itu Bapak Ibu yang lupa meluluskan yang beberapa tahun lalu nyangkut, Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada yang namanya Perpal ATS, Bapak Ibu. Ya. Perpal ATS itu Bapak Ibu ya, itu untuk membuang data-data lama Bapak Ibu ya, untuk membuang data-data lama ya. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi PDData Kemdikbud.go.id ATS ya. Jadi Perpal ATS ini Bapak Ibu fungsinya untuk membuang atau membuang data-data siswa yang sudah lama ya. Sama loginnya menggunakan akun Perpal PD juga Bapak Ibu ya. Jadi di sini Perpal ATS itu berisi data-data yang sudah lama Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lupa dan lain-lain ya. Ini Bapak Ibu yang namanya Perpal ATS. ATS itu berisikan data siswa yang memang sudah lama tidak aktif di madrasah ya. Ini sudah lama tidak aktif di madrasah, di mana sebenarnya ya statusnya kalau bahasa anak sekarang menggantung ya, gantung. Nah Bapak Ibu bisa menonaktifkan lewat sini Bapak Ibu ya. Nah ini daftar nama anak yang sudah kelewat ya. Nih ini belum verifikasi aja Bapak Ibu jika memang anak itu sudah keluar ya. Jadi di Perpal ATS ini bisa mengeluarkan siswa-siswa yang memang sudah lama tidak ada kegiatan di EMIS. Nah, insya Allah nanti itu dia akan kelempar ke sini Bapak Ibu ke Perpal ATS ya. Bagaimana ini di ATS-nya juga tidak ada ya. Seandainya di ATS-nya juga tidak ada, Bapak Ibu bisa kirim nama NIS data ke kabupaten kota masing-masing bahwa siswa tersebut sudah tidak ada di madrasah Bapak Ibu gitu. Tapi insya Allah biasanya ada di ATS Pak kalau yang seperti itu ya. Namanya Perpal ATS itu bisa membuang data-data yang memang sudah lama. Itu minimal dia setahun 2 tahun Pak baru masuk ke situ. Tapi kalau baru 1 semester atau 1 tahun biasanya belum masuk Perpal ATS.
Jadi perpal ATS itu yang memang sudah lama banget tidak mungkin lupa meluluskan atau lupa menaikkan atau dan lain-lain, itu adanya di situ ya. Tapi kalau di ATS-nya tidak ada, silahkan biodata yang ada di Bapak Ibu dikirim ke JFU EMIS masing-masing untuk dihapus. Nanti dari JFU akan diteruskan ke Kanwil Bapak Ibu ya. Tapi dicek dulu di perpal ATS-nya ya, karena itu perpal ATS sangat penting Bapak Ibu, mohon segera dikonfirmasi kalau memang anak-anak tersebut sudah tidak ada gitu. Nah kalau bingung biasanya kan situ akan minta anak ini kemana dan lain-lain, tidak diketahui aja, jadi pilih lainnya tidak diketahui isinya, udah konfirmasi gitu ya. Oke. Ya paham ya Pak? Oke lanjut. Ya Pak. Itu coba soal demo itu aja tuh, coba manajemen ijazah dalamnya apa aja. Yang belum, takut ada yang belum masuk atau belum paham tentang manajemen ijazah pakai akun Verbal PD. Oh ya, siap. Oke, baik Bapak Ibu. Kita pending dulu untuk sesi tanya jawab. Izin saya share screen untuk bagaimana cara pengelolaan mengelola data di manajemen ijazah. Nah, berdasarkan tadi pemaparan yang muncul nggak Pak Budi? Muncul, lanjut. Oke. Nah, berdasarkan pemaparan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Ade, bahwasannya ada tiga halaman yang bisa kita akses untuk mengelola data ijazah. Di dashboard ini untuk menampilkan data validasi dan residu data peserta di tingkat akhir. Nah, ini nanti untuk melakukan pengecekan mengenai apakah siswa ini masuk ke dalam residu, baik itu residu NISN maupun residu NIK, itu bisa dicek di halaman dashboard ini. Nah, linknya ini referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_akhir. Nah, ini nanti dia di sini. Nah, ketika kita akan melakukan verifikasi data, ingin mengecek data, kita tinggal lihat saja di data verifikasi. Nanti di sini muncul apakah satuan pendidikan kita sudah terakreditasi atau belum, statusnya di ijazah, kemudian peserta didik. Tanpa login, ini akan muncul semua data, baik itu dari Kemenag maupun dari Dinas Pendidikan. Ini sebagai contoh, MTS 3 Lebak sudah tidak ada residu baik NISN, NIK maupun baik NISN maupun NIK. Kemudian ini MA Cisampi aman, kemudian MA Al-Mujahidin. Ini masih ada satu residu NISN. Nah, perbaikan residu yang ada pada ijazah ini diperbaiki melalui Perpal PD, di mana data Perpal PD diambil yang sudah terintegrasi dengan M. Ini kita bisa melihat residu semuanya, mulai dari termasuk residu kepala sekolah. Ya, ini bisa dicek apakah kepala sekolahnya ataupun kepala madrasahnya berstatus ganda ataupun sudah valid. Ini saya contoh. Saya login menggunakan akun MTS 3 Lebak. Ini status verifikasinya. Ini tetap nanti meskipun kita login atas akun sendiri, tapi tetap nanti datanya akan muncul semua. Ya, Bapak Ibu. Jadi tinggal diklik saja, dia akan muncul identitas. Nah, ini tolong dipastikan di Perpal SP madrasah sudah mengupload SK izin operasional, agar nanti ketika ada perbaikan data, baik itu mengenai perubahan nama, bisa diproses oleh kabupaten kota. Ya. Kemudian residu NISN bisa kita cek juga.
Tinggal kita sort saja, pilihannya ada di sini, tinggal disortir. Ini sudah clear, tidak ada residu. Nah, intinya pada halaman ini, pada ijazah yang ini di dashboard, di referensi.data.kemdikbud.go.id/pd akhir, ini untuk memonitoring ataupun menampilkan data validasi yang ada pada e-ijazah. Ya. Nah, tetap saja meskipun di sini ditampilkan datanya, di dashboard ini tetap perbaikan datanya melalui Perpal PD. Tidak bisa langsung melalui halaman dashboard ini. Perbaikan data tetap melalui Perpal PD. Ya. Kemudian yang kedua, ini sebelum ke manajemen ijazah ada portal ijazah. Itu ijazah.data.kemdikbud.go.id. Nah, ini fungsinya itu berfungsi sebagai portal publik untuk mengakses dan memeriksa keabsahan ijazah. Nah, nanti ketika e-ijazah sudah terbit, sudah selesai DNT, sudah penomoran, ijazah sudah diterbitkan, nah nanti kita bisa melakukan pencarian ijazah yang dimiliki oleh peserta didik. Tentunya pencarian itu dengan memasukkan kata kunci yang disediakan oleh sistem. Jadi apakah benar atau tidaknya ijazah kita terdaftar pada pangkalan pada e-ijazah ini bisa dilihat di sini, ya. Nah, kemudian yang ketiga ini manajemen, yaitu manajemen ijazah, yaitu mengenai mekanisme penentuan kelulusan peserta didik dan pengajuan penerbitan ijazah. Nah, proses kelulusan, proses upload SPTJM, kemudian penerbitan nomor ijazah, nanti ini diprosesnya melalui manajemen ijazah. Nah, ini kalau kita login ke ijazah.dashboard ada manajemen ijazah. Kita tinggal klik saja manajemen ijazah, kemudian nanti akan dialihkan ke halaman login manajemen ijazah. Akun yang digunakan adalah akun PDSPK ataupun yang sering kita gunakan untuk login ke websitenya Perpal PD. Nah, banyak kendala mengenai akun SDM di PDSPK yang tidak bisa login. Nah, ini Bapak Ibu bisa diperhatikan pengumuman yang disampaikan di halaman ini. Pertama, Bapak Ibu bisa masuk ke akun sdm.kemdikbud.go.id, kemudian kita bisa melihat profilnya, kemudian kita bisa melakukan pembaruan password. Masukkan kata sandi lama, buat kata sandi baru yang kuat, kombinasi huruf, angka, dan simbol. Ini kemarin banyak kasus yang tidak bisa login. Bapak Ibu bisa login ke SDM, kemudian merubahnya. Nah, di sini. Login. Nanti kita bisa melakukan perubahan password di sini. Atau bisa Bapak Ibu sebelum melakukan perubahan password, Bapak Ibu cek di profil, khawatir si emailnya belum terverifikasi. Nah, kalau di samping email ini ada tombol untuk verifikasi, nah itu tandanya email yang terdaftar di SDM Kemdikbud ini dia belum terverifikasi. Nah, kalau sudah centang hijau seperti ini tandanya sudah terverifikasi. Ya, untuk melakukan ubah password, pembaruan password bisa di akun SDM ini. Khawatir tadi Bapak Ibu ketika akan login ke manajemen ijazah tidak bisa login karena terkendala user ataupun password salah. Itu bisa diperbaiki melalui sdm.data.kemdikbud.go.id. Baik, kembali ke manajemen ijazah. Kita login menggunakan akun SDM-nya Kemdikbud. Nah, kemudian nanti ada tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, tolong dibiasakan ketika pertama kali login, jika ada pemberitahuan ataupun notifikasi seperti ini, jangan dulu di-close tanpa membacanya terlebih dahulu. Kita biasakan baca terlebih dahulu, khawatir pemberitahuan ini penting.
Ya, ini kadang kita ketika login, ya udahlah close gitu. Padahal ada pemberitahuan terbaru di sini. Dibiasakan ketika pertama kali login, jika ada pemberitahuan dibaca terlebih dahulu. Nah, ini tampilan berandanya seperti ini. Dia menampilkan informasi mengenai profil satuan pendidikan. Di samping itu, pada tampilan beranda ini nanti dimunculkan proses apa saja yang harus kita kerjakan di manajemen ijazah, termasuk urutannya. Urutannya sudah dipampang pada beranda. Jadi pertama DNS, kemudian nanti kita menetapkan kelulusan. Setelah menetapkan kelulusan nanti kita upload SPTJM, membuat SPTJM, upload SPTJM, kemudian nanti diterbitkan DNT, dan kemudian setelah DNT diterbitkan nanti diterbitkan penomoran ijazah. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, ada menu di bawah beranda, ada menu kepala sekolah. Ini nanti akan menampilkan identitas kepala sekolah. Nah, identitas kepala sekolah atau kepala madrasah ini tentunya ini berdasarkan data yang sudah di-entry melalui EMIS ataupun kepala madrasahnya di EMIS sudah diberikan tugas utama sebagai kepala madrasah dan juga sudah tidak ada residu lagi di Perpal PTK. Nah, tombol ini hanya berfungsi untuk perbaikan ataupun pemberian gelar. Ya. Misalkan gelar depan, ini gelar depan biasanya seperti Dr. Andes, silakan masukkan di sini. Kemudian gelar akademik belakang, ini disesuaikan dengan SK yang dimiliki oleh kepala madrasah masing-masing. Ini contoh kepala madrasah saya, D. Fauzan Firdaus, kebetulan di SK terbarunya gelar akademik yang ada seperti ini. Oke. Kemudian, nah ini relasi legalitas. Ini daftar menumpang. Nah, ketika ada satuan pendidikan yang menumpang, tadi yang tidak terakreditasi atau yang belum terakreditasi, nanti muncul di sini. Satuan pendidikan mana saja yang menumpang. Madrasah yang belum terakreditasi, untuk menumpang itu ada di Kementerian Agama. Nah, DNS, ini DNS yang valid. Kebetulan di kami hanya ada 101 siswa. Dan alhamdulillah semua sudah terdaftar, datanya sudah diberikan ke wali kelas untuk dilakukan pengecekan apakah benar siswanya yang terdaftar, nama-namanya dengan yang di kelas itu sesuai dengan data, agar khawatir tadi ada siswa yang tertinggal. Karena kalau ada siswa yang tertinggal ya akibatnya nanti kan anak tersebut tidak memperoleh haknya, yaitu ijazah. Ya. Selanjutnya kita ke penetapan kelulusan. Nah, di sini pasti akan 0 karena kita belum melakukan penetapan kelulusan. Nanti kalau belum dilakukan penetapan kelulusan, dia nanti munculnya di belum ditetapkan. Satu siswa akan muncul karena semuanya belum ditetapkan kelulusannya. Kita bisa menetapkan kelulusan satu persatu, lulus atau tidak lulus, atau kita bisa secara sekaligus meluluskan semua siswa. Nah, ini misalkan sudah diluluskan. Nanti dia akan masuk ke sini. Kita juga bisa membatalkan, misalkan ingin coba-coba praktek, ya bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan status kelulusan. Nah, kalau ada anak yang tidak lulus, nanti yang tidak diluluskan ini masuk ke sini. Nah, setelah penetapan kelulusan, kemudian kita unggah SK penetapan. Nah, SK penetapan, Bapak Ibu, ini formatnya sudah disiapkan oleh Pusdatin. Ini ada unduh format. Kita tinggal klik saja. Nanti akan muncul, kemudian kita tinggal unduh. Nah, nanti tugas kita hanya memberikan nomor SK kelulusan sesuai dengan pedoman penomoran surat di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian jangan lupa ditandatangani oleh kepala madrasah masing-masing. Setelah tanda tangan kemudian stempel, SK-nya, SK kelulusannya diunggah. Nah, ini misalkan nomornya
Misal, nah ini misalkan SK kelulusannya yang sudah ditandatangan, kemudian kita scan dalam bentuk file PDF. Nah, simpan. Nah, nanti kalau sudah diunggah, kita juga bisa melihat SK yang sudah kita unggah. Ini contoh. Oke, perhatian. Satuan pendidikan Anda dapat membatalkan SK penetapan lulusan selama belum membuat SPTJM. Nah, ketika SPTJM belum dibuat dan diupload, kita masih bisa membatalkan kelulusan. Ketika ingin batal, ya tinggal batal SK saja, kemudian kita perbaiki SK, scan, upload, perbaiki datanya, unduh lagi, scan lagi, upload. Ya. Selanjutnya, pembuatan SPTJM. Nah, pembuatan SPTJM sama seperti pembuatan SK. Kita tinggal klik saja di sini ada buat SPTJM. Nanti masukkan kepala madrasahnya, kemudian klik buat SPTJM. Kemudian nanti kita tinggal unduh SPTJM. Format SPTJM disiapkan juga oleh Pusdatin. Jadi kita tinggal mengunduh, kemudian kita bubuhi materai 10.000, tanda tangan kepala madrasah. Dan dipastikan sebelum kepala madrasah ini menandatangan, dipastikan di lampirannya ini namanya sudah sesuai siswa-siswa yang nantinya diluluskan dan akan menerima ijazah. Oke. Ini unggah SPTJM. Ini contoh SPTJM-nya. Simpan. Nah, nanti jadi keterangannya sudah SPTJM. Ya. Nah, nanti jika SPTJM ini sudah kita upload, selanjutnya kita tinggal menunggu SPTJM ini diverifikasi oleh ataupun disetujui oleh Kementerian Agama, sebagaimana disampaikan alurnya tadi oleh Pak Ade. Jadi operator satuan pendidikan mengunggah SPTJM yang akan disetujui oleh dinas atau kantor Kementerian Agama. Setelah SPTJM diupload, kita tinggal menunggu SPTJM ini disetujui oleh kantor Kementerian Agama. Selanjutnya, ketika SPTJM ini sudah di-upload, kemudian nanti sudah disetujui oleh Kementerian Agama, maka alur yang selanjutnya adalah penetapan DNT. Nah, DNT ini yang menetapkan nanti ini Pusdatin langsung oleh pusat. Ya, ketika sudah DNT sudah terbit di sini. Ini masih statusnya masih residu, kemudian DNT sudah valid. Nanti proses selanjutnya adalah kita tinggal menunggu Pusdatin memberikan nomor ijazah, dan tentunya nanti ini berkoordinasi dengan Kemenag, karena di samping ijazah nanti untuk pencetakan ijazahnya kita menggunakan PDUM. Nah, begitu barangkali pada untuk proses pengelolaan data di manajemen ijazah. Sebetulnya Bapak Ibu mengenai tutorial bagaimana cara menggunakan ataupun mengelola data di manajemen ijazah ini sebetulnya sudah banyak tersebar di YouTube. Jadi jika Bapak Ibu lupa cara entry, cara mengelola data di manajemen ijazah, Bapak Ibu tinggal buka saja YouTube, sudah banyak tutorial tersebar di YouTube begitu. Mungkin itu Pak Ade mengenai pengelolaan data di manajemen ijazah.
Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, mengingat waktu juga sudah sore, untuk pertemuan kali ini rasanya kita cukupkan saja. Jika nanti ada kendala-kendala mengenai pengelolaan data di e-ijazah ini, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Kota masing-masing. Karena kalau diperhatikan ini hampir semua permasalahannya sama. Pengelolaan data di manajemen ijazah mudah, 10 menit juga beres, cuma memang yang menjadi permasalahan itu mengenai data residu, baik itu residu data siswa maupun residu kepala madrasah. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan virtual Zoom pada siang hari ini. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili teman-teman yang hari ini bertugas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.